Alvin bin Marakim, pemegang kad metrik 20DI 14F 2033 dan merupakan pelajar semester akhir dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Pada hari ini saya akan bentangkan proyek saya yang bertajuk Smartphone Control Arduino Robo with Obstacle Avoider Sensor. Proyek ini adalah dibuat oleh TS Muhammad Fahmi bin Abdul Rahman. Sepanjang proyek ini berjalan, beliau telah banyak membantu dan membimbing saya. Beralih kepada abstrak project. Telepon pintar merupakan gadget yang penting dalam kehidupan seharian, dan segala informasi atau maklumat dapat dikawal melalui telepon sahaja, dan maklumat hanya di ujung jari kita sahaja. Telepon pintar juga telah berevolusi daripada sekadar hanya untuk message dan panggilan kepada alat untuk mengawal alatan yang lain seperti barang elektronik dan lain-lain lagi. Oleh yang demikian, matlamat proyek ini adalah untuk membina kereta kawalan jauh yang dapat dikawal melalui telepon sahaja sebagai pengawal peranti utama robot tersebut. Bagi objektif proyek ini pula, yang pertama adalah untuk membina robot yang mampu mengesan hadangan dan tidak membataskan pergerakan robot tersebut. Yang kedua, untuk mencipta robot yang dapat dikawal oleh telepon pintar. Dan yang ketiga adalah untuk mereka robot yang mudah alih, mudah dioperasikan, dan berfungsi secara otomatis. Beralih kepada slide yang seterusnya, yaitu pembentuk dan ciri-ciri proyek. Bagi size proyek ini adalah 25.2 cm panjang dan lebarnya adalah 15 cm dan tinggi adalah 7.2 cm. Dan bagi material ataupun bahan-bahan utama dalam proyek ini adalah Arduino Nano, DC Moto sebanyak 4, driver, Bluetooth dan juga ultrasonic pengesan hadangan. Dan sumber kuasa bagi proyek ini adalah sel kering ataupun baterai lithium 3.7 volt. Apa yang Anda lihat sekarang ini adalah litar dan pendawaian bagi proyek ini, yaitu Anda akan melihat 4 DC motor yang disambungkan kepada motor driver, dan kemudiannya motor driver akan disambungkan kepada Arduino Nano, dan ada 3 komponen yang akan disambungkan kepada Arduino Nano lagi, yaitu servo motor, Bluetooth, dan juga sensor. Seterusnya adalah carta alir bagi proyek saya, di mana input utamanya adalah telepon pintar, dan kemudian operasinya di mana Arduino Nano akan memberikan arahan kepada Bluetooth dan juga kepada servo motor, dan kemudiannya akan memberikan arahan juga kepada DC motor yang akan membolehkan robot ini bergerak dan membolehkan sensor berfungsi. Yang seterusnya adalah jumlah bagi proyek ini. Jumlah kos bagi proyek ini adalah Rp135.15. Jumlah bagi kesemua barangan yang dipakai dalam proyek ini. Sekarang kita akan menyaksikan demonstrasi proyek ini, bagaimana dia berfungsi. Anda akan melihat bahwa kereta ini bergerak secara depan dan ke belakang. Dan apabila kereta ini bertemu dengan hadangan, kereta ini sensor akan berfungsi, mengesan hadangan, dan sensor tersebut akan berputar ke kiri dan ke kanan untuk melihat di mana tidak ada hadangan, dan kereta tersebut akan berputar ke kiri sekiranya kiri tidak ada hadangan, dan ke kanan sekiranya ke kanan adalah tidak ada hadangan. Dan kereta ini adalah amat mesra alam dan tidak melakukan sebarang pencemaran dari segi bunyi ataupun apa-apa juga. Apakah impak proyek ini? Proyek ini dikawal melalui telepon pintar, dan seperti proyek sebelum ini, saya melihat proyek ini banyak menggunakan alat kawalan jauh seperti remote yang melalui wayar, dan juga dikawal melalui telepon pintar. Namun demikian, dalam proyek ini saya telah menambahkan dengan menambah sensor hadangan yang membolehkan proyek ini mengurangkan kontak ataupun pelanggaran secara fisikal, dan proyek ini membolehkan kerusakan fisikal bagi robot ini dikurangkan disebabkan oleh sensor hadangan yang dapat mengesan hadangan dan mengelakkan berlakunya halangan ataupun pelanggaran hadangan. Yang seterusnya adalah cadangan penambahbaikan bagi proyek saya. Pada pendapat saya, cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan atas proyek ini adalah penambahan fungsi kamera. Fungsi kamera membolehkan proyek ini dapat menangkap gambar dan menyimpan video secara pendek. Dan fungsi seperti ini amat berguna dalam situasi seperti mencari dan menyelamat. Contohnya dalam sebuah runtuhan
terdapat ruang-ruang sempit yang tidak dapat dimasuki oleh manusia. Dan proyek ini, robot ini yang boleh kawal secara jauh dan mempunyai kamera dan sensor dapat digunakan untuk memasuki dalam tersebut untuk menangkap gambar dan menyimpan video bagi menganalisis situasi di dalam ruang sempit tersebut. Itu sahaja bagi pembentangan proyek saya untuk smartphone control Arduino Rover with obstacle weather sensor, dan saya berharap proyek ini akan diterima baik. Dan proyek ini sebenarnya proyek yang akan berubah dari masa ke masa. Setiap kali ada benda baru, proyek ini dapat diperbaharui dan diperbaiki. Dan saya berterima kasih kepada semua yang terlibat, terutamanya kepada penyelia saya, rekan-rekan saya sama penyelia dengan saya, classmate saya, dan juga lecturer lain yang telah turut membantu saya dalam menyelesaikan proyek ini. Tak lupa juga dengan kawan-kawan saya yang lain. Saya berterima kasih dan diharapkan semua akan berjaya dan selamat maju jaya. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih.